Halo guys, ini saya akan membuat video review. Lebih tepatnya review atau video perpisahan terhadap laptop saya Asus Transformer Book G. Yang mana sebenarnya saya sangat puas sekali dengan performanya dulu waktu awal-awal beli. Apalagi dia free upgrade ke Windows 10. Nah, kenapa dulu? Karena setelah itu terjadi kerusakan BIOS. Jadi ketika upgrade kan biasa tuh ya, komputer itu kadang-kadang upgrade gitu kan, itu terjadi kerusakan. Nah, kerusakan BIOS ini mengakibatkan laptop ini tidak bisa saya gunakan dengan semestinya. Jadi kayak dia layar biru gitu. Terus saya bawa ke service center. Saya menduga diganti baru ininya. Unitnya itu kayaknya diganti baru karena waktu itu kayak ada bekas jatuh gitu di ujung-ujung, diganti baru. Dan itu terjadi dua kali ada kerusakan dan dua kali diganti. Kerusakannya sama di BIOS. Yang menjadi persoalan adalah ketika garansi habis, otomatis sudah tidak tercover lagi dong. Jadi ini jadi barang yang tak berguna. Akhirnya saya jual dan di berapa kali ditawar orang hanya anunya doang, keyboardnya doang. Sorry ya, saya satu tangan soalnya. Keyboardnya doang, atau mungkin dia mau kanibal anunya ya, part-part yang ada di dalamnya. Jadi ini tuh keren banget karena di zaman itu saya beli seharga 11.250.000. Ini masih ada ya anunya, notanya. Saya beli di Surabaya di Marina itu kalau salah, di Mall Marina Plaza. Itu dibonusin mouse wireless sama si anunya, tokonya. Ini beli di tahun 2015. Praktis saya hanya gunakan sampai 2018 atau 2017. Setelah itu sering banget rusak betulin, dan di 2020 atau 2019 rusak. Terus pertama kerusakan itu nggak bisa kayak mungkin di di area pengecasannya itu, jadi dia nggak kuat untuk nyala gitu. Terus saya betulin sekitar 100.000 sampai 200.000, bisa nyala terus rusak lagi dua kali kayak gitu. Akhirnya saya bawa ke belum setelah bisa nyala ada permintaan untuk upgrade. Nah, ini yang sini saya akan sampaikan kepada para penonton sekalian. Ketika ada permintaan untuk upgrade komputer, upgrade sistem, itu kalau menurut saya harus hati-hati ya. Karena yang saya kemarin ini ketika saya upgrade langsung dia cuman bisa masuk ke BIOS. Sehingga itu udah susah banget ditangani oleh tempat-tempat servis gitu. Dan bahkan ketika saya bawa ke Asus, tahu nggak, mereka mau untuk membenarkan ini 14,7 harganya, padahal barunya 11,2. 14,7 guys, untuk memperbaiki katanya tadi motherboard sama IC-nya gitu. Itu mahal banget kan. Jadi itu yang membuat saya kecewa. Selebihnya sih bagus sih. Ini laptop di tahun 2015 udah bisa jadi tablet juga loh. Ini bisa jadi tablet. Tabletnya ini bukan tablet abal-abal lagi. Speknya cukup oke gitu ya, cukup cepat, nggak lelet. Cuman memang Microsoft dia kan pakai bukan Android ya. Microsoft kan masih belum banyak apps-nya. Terus udah keyboardnya bisa wireless gitu ya, ini di sini di sana itu bisa pakai Bluetooth. Nah, itu sih Asus Transformer C ini. Sama dia tuh kekurangannya dia kan nggak ada USB kabelnya ya, jadi dia pakai kayak gini nih. Jadi kayak gini yang dikasih ke kayak kayak konverternya itu, adapter ke USB. Terus habis itu waktu itu kan bawaannya kan ada
hard disk ini, sorry, MMC card atau apa namanya itu di sini. Bonusnya itu 256 GB dan ini kecil banget dan mudah sekali untuk ketekan, apa, mudah banget dia depresi, tertekan. Mudah tertekan. Jadi ketika dia tertekan jatuh ke sapu udah hilang. 256 atau 512 ya bawaan aslinya itu. Itu guys, itu mahal banget loh. Di atas 500.000 kayaknya, 700.000 bahkan 900.000-an. Coba kita lihat speknya ya. Yang jelas aduh, itu sangat anu banget sih, sangat merugikan banget kalau sampai hilang. Ada nggak berapa di sini speknya? Ini dia masih kayak apa ya, Intel Core M2 kalau nggak salah ya. Saya agak-agak lupa karena udah lama banget nggak saya pakai. Ini saya review karena udah laku dan lakunya 2 juta doang ini guys. Karena dia nggak bisa nyala, cuma sampai ke BIOS doang. Speknya kalian bisa googling speknya ya di Google. Namanya googling ya di Google ya. Tapi yang jelas ini oke banget lah waktu itu dipakai buat grafik itu bisa, meskipun dia cuma Core M2 gitu, mungkin ada yang lebih tinggi ya, i7 misalkan atau i5, tapi ini udah oke banget sih. Dan ini nggak rekomendasi kalau kalian mau main game kayak main bola atau FIFA gitu ya, atau game-game lain yang grafiknya betul berat. Ini nggak untuk itu. Tapi 2015 ke 2017 7 tahun masih cukup oke. Cuman ini doang nih agak luntur nih, dan ini bukan saya yang membuat ini, mungkin ketika apa ya, dipakai sama karyawan saya mungkin, karena sempat digunakan oleh admin saya untuk mencatat laporan keuangan, dan ketika dia mau resign dia bikin surat lamaran kerja juga di laptop ini. Ketahuan dari file yang di save. Anyway, itu sih, saya dulu senang banget dengan laptop ini karena dia bisa bertransformasi sebagai laptop ataupun tab. Bentuknya juga elegan. Hanya sayang dia secara sistem masih belum sempurna. Gak tahu apakah punya saya doang atau gimana. Yang jelas ketika rusak itu diganti baru. Saya tahu banget, saya yakin banget diganti baru karena punya saya tuh udah lecet, sama Asusnya diganti baru. Saya lihat lecetnya kok nggak ada gitu ya. Oh, diganti baru ini bagian tabletnya nih gitu. Mungkin ya itu dugaan saya. Jadi secara barang dia oke banget, kemudian servisnya juga bagus. Hanya sayang aja ketika servisnya selesai dia betul-betul ya nggak ditanggung lagi. Dan ini bukan cuma terjadi Asus ya, Microsoft Surface yang 4 itu juga kayak gitu tuh. Jadi dia kendalanya itu dia layarnya itu kayak ngebling gitu kan, dan harus masukin ke kulkas gitu. Nah itu juga ketika garansi habis ya udah bakal kayak gitu terus. Diperbaiki ya bisa juga mungkin ganti layar gitu, tapi agak mahal. Dan ya itulah, setiap merek pasti memiliki resikonya sendiri-sendiri. Itu yang harus kita sadari sebagai pembeli ya, pintar-pintar nyari barang yang bagus, handal, dan berkualitas. Sekian aja review perpisahan saya dengan Asus Transformer Book C ini. Semoga bisa dimanfaatkan oleh pemilik barunya.